Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Fania dengan NIM 2124101020014. Dan di sini saya akan mempresentasikan atau membagikan bagaimana hasil dari modul 2 saya. Baik, saya akan share screen. Baik, di sini adalah modul yang kedua. Jadi yang pertama yaitu nomor satu memberikan nama dari relationship. Jadi di sini ada eh, sebuah tabel yang telah saya buat sebelumnya. Jadi sini saya akan menjelaskan bahwa relationship dari service itu memiliki eh, entity detail service. Terus yang kedua ada entity service yang memiliki hubungan menangani entity dari kendaraan. Lalu yang ketiga ada entity service yang di sini yaitu ditangani oleh mekanik. Di sini yang kedua ada dari detail service. Detail service sendiri terdiri dari part. Lalu selanjutnya ada kendaraan yang di sini kendaraan itu memiliki entity warna dan yang terakhir ada kendaraan yang memiliki entity merek. Lalu yang kedua di sini yaitu menentukan optionality entity yang terlibat. Jadi di sini ada service dan detail service, relationship antara service dan detail service di sini itu optionality-nya dari entity service itu di sini bersifat wajib karena setiap service wajib tertera detail service. Lalu dari entity detail service sendiri juga bersifat wajib karena setiap detail service pasti terkait dengan service yang berlangsung. Lalu yang kedua di sini ada entity service dan kendaraan. Di sini optionality-nya dari entity service adalah bersifat wajib karena setiap service pasti akan melibatkan kendaraan. Lalu yang kedua di sini entity dari kendaraan bersifat wajib karena setiap kendaraan juga pasti dikerjakan dalam service. Lalu yang ketiga di sini ada relationship antara service dan mekanik. Entity dari service itu optionality-nya bersifat wajib karena setiap service wajib ada mekanik yang menangani, sementara dari entity mekanik bersifat tidak wajib karena pada database ada kemungkinan terdapat mekanik yang tidak melayani service, contohnya mekanik baru. Lalu ada detail service, relationship antara detail service dengan part. Di sini detail service memiliki optionality tidak wajib karena setiap detail service pasti mencantumkan part yang diserviskan, sementara part memiliki entity optionality tidak wajib karena pada database belum tentu semua mekanik pernah menangani service tersebut. Terus yang kelima ada relationship antara kendaraan dan warna. Di sini optionality-nya di kendaraan itu bersifat wajib karena setiap kendaraan wajib mempunyai warna. Lalu di optionality bagian warna bersifat tidak wajib karena pada database belum tentu terdapat warna yang relevan dengan kendaraan yang telah diserviskan. Di sini ada yang terakhir yaitu relationship antara kendaraan dan merek. Optionality dari kendaraan yaitu bersifat wajib karena setiap kendaraan pasti mempunyai merek, sementara optionality dari merek bersifat tidak wajib. Pada database belum tentu terdapat merek yang relevan dengan kendaraan yang telah diserviskan. Lalu di sini yang terakhir ada menentukan cardinality dari setiap entity yang berrelationship. Ada yang pertama yaitu relationship service dengan detail service. Cardinality-nya adalah one to many. Yang one di sini adalah service, yang many di sini adalah detail service. Lalu yang kedua ada relationship antara service dengan kendaraan. Cardinality-nya adalah one to many dengan one-nya yaitu kendaraan, many-nya yaitu service. Yang ketiga ada relationship antara service dengan mekanik. Di sini one to many juga dengan one yaitu mekanik, service-nya dengan yang many adalah service. Lalu yang keempat ada relationship antara detail service dengan part, yang di sini cardinality-nya adalah one to many, one-nya adalah part, yang many adalah detail service. Yang kelima ada relationship antara kendaraan dengan warna, cardinality-nya adalah one to many juga dengan one-nya yaitu warna, many-nya yaitu kendaraan. Yang terakhir adalah relationship antara kendaraan dengan merek, dengan cardinality one to many, dengan one yaitu merek, many-nya yaitu kendaraan. Di sini mengapa seperti itu? Karena secara umum jika di logika, satu service itu hanya bisa ditangani, oleh satu detail service, sementara satu detail service itu bisa menangani banyak service, sama seperti yang lainnya.
Baik, sini saya akan lanjut yang selanjutnya. Jadi saya selanjutnya, akan menunjukkan hasil dari, pembuatan ERT. Ini saya menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler, dan ini adalah hasil yang telah saya buat. Di sini saya akan menunjukkan beberapa tutorial terkait pembuatannya. Jadi untuk pembuatan entity tersendiri biasanya menggunakan ini. Jadi kita mengklik new entity di sebelah sini, lalu kita ketik saja di sini satu kali, mengetikkan entity yang mau kita masukkan. Di sini misalkan entity 8, dan untuk memasukkan atributnya ada di sebelah kiri sini ada atribut, lalu ketik plus, lalu nama dari atribut, misalnya di sini atribut 1, lalu pilih logical. Di sini adalah type dari datanya, misalnya di sini saya memasukkan variabel char. Lalu ini ada size-nya, size-nya itu, berapa, digit yang akan diketik nanti, misalnya ada 10 maksimal. Lalu di sini ketik char, dan kalau misalnya ini bersifat primary UID, maka di sini kita bisa mengetik primary UID-nya. Misalnya di sini saya akan membuat yang kedua dengan nama atribut 2, dan di sini ada, numeric. Nah, numeric, lalu ini precision-nya misalnya 30, 30, lalu, di sini ketik mandatory untuk bersifat wajib diisi atau tidaknya. Lalu kita ketik oke. Mohon maaf. Baik, jika di sini sudah, ketik tabelnya jika untuk merapikan ada membesar dan memperkecil. Lalu, untuk pembuatan artificialnya kita bisa ketik di unique identifiers di sini. Tapi jika kita membuat unique identifiers, kita jangan mencentang primary UID yang ada di sini. Baik, lalu untuk menambahkan cardinality-nya di sini ada beberapa, di sini ada, many to one relation, one to many, dan one to one. Yang paling umum di sini adalah one to many, jadi kita ketik di sini misalnya. Nah, di sini untuk memilih, source adalah, bagian sumbernya, lalu di sini targetnya juga dimasukkan, misalnya dari apa dan ke apa gitu. Lalu di sini adalah, memasukkan dari source key-nya ini memasukkan bagian primary-nya. Di sini juga namanya, name on source dan name on target-nya. Jika sudah nanti ketik oke-nya. Seperti itu. Lalu akan membentuk sesuatu yang seperti ini. Ini contohnya dari one to many dengan garis titik itu biasanya ini bersifat mandatory, yang ini bersifat optional. Melanjutkan, jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, misalnya dari one to many di sini. Nah ini one to many. Ini ke sini. Oh maaf. Nah ini. Jadi, di sini entity yang menjadi sisi one dan sisi many-nya diketik dulu. Jadi antara relationship-nya dari entity satu dan yang kedua diketik. Lalu, jika entity sisi one menggunakan primary artificial UID, centang di bagian yang ini. Ini. Lalu, source ini menunjukkan sisi one dan yang bagian target ini menunjukkan dari sisi menu-nya. Sementara source key ini berisi atribut primary UID dari source, sementara ini berisi primary UID dari targetnya.
Lalu di sini, name on source ini untuk menunjukkan nama relationship bila dibaca dari sisi source dan ini, nama relationship jika dibaca dari sisi targetnya, tuh. Nah, lalu di sini itu ada, penjelasannya untuk ini tuh bila relationship one to many lambangnya seperti ini. Jika relationship-nya one to many itu juga seperti ini. Jadi jangan sampai salah ya. Lalu selanjutnya yaitu ada centang di sini itu bila optionality source-nya tidak wajib itu centang bagian sini, tapi, jika optionality target tidak wajib bagian sininya dicentang, seperti ini. Lalu di sini saya sudah membuat tabel persimpangan dari service dan parts. Ini terjadi jika, ada banyak yang ada relationship dari many to many, jadi harus dipecah untuk menjadi relationship, one to many. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.